Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ansar Daud, STMM CPMA sebagai dosen mata kuliah pemasaran entrepreneurship. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Andi Irham Hidayat, Bapak Nurhalik Wahdaniel Asbara, dan saya sendiri Arifin Makmur. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran entrepreneurship dengan tema atau judul proaktif marketing. Sebagai pendahuluan, saya akan mendefinisikan mengenai apa itu proaktif marketing. Menurut Nur EZZ, proaktif marketing itu adalah pendekatan strategis dalam kegiatan pemasaran di mana perusahaan atau organisasi secara aktif mencari dan menginisiasi interaksi dengan calon pelanggan atau pasar potensial. Kemudian dijelaskan pula bahwa teori pemasaran proaktif adalah konsep pemasaran yang menekankan pada upaya perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan solusi yang tepat sebelum konsumen memintanya. Konsep ini berfokus pada upaya perusahaan untuk menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Menurut Armstrong dan Kotler 2019, pemasaran proaktif juga melibatkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk memperluas jangkauan perusahaan dan membangun hubungan dengan konsumen. Perusahaan harus memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses pemasaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Media sosial juga dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan konsumen dan memperluas jangkauan perusahaan. Dalam teori pemasaran proaktif, perusahaan harus memperhatikan faktor lingkungan dan sosial dalam melakukan pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong 2018, perusahaan harus memperhatikan dampak produk dan kegiatan pemasaran terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Perusahaan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam melakukan pemasaran. Baiklah, demikianlah tadi itu saya paparkan mengenai definisi dari proaktif marketing. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Nurhalik Wahdaniel Asbara. Untuk beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu pengertian dari proaktif marketing menurut para ahli. Yang pertama itu Philip Kotler. Dia menjelaskan pemasaran proaktif itu adalah pendekatan yang berfokus pada penciptaan permintaan melalui inovasi, pengembangan produk, dan langkah-langkah aktif untuk mempengaruhi pasar. Sedangkan menurut Peter Drucker, pemasaran proaktif melibatkan penciptaan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebelum pelanggan menyadarinya sendiri. Kemudian yang ketiga, menurut Michael Morris, seorang akademisi, di mana dia menjelaskan tentang pemasaran proaktif sebagai pendekatan yang berfokus pada pencarian dan penjagaan peluang pemasaran baru, serta menciptakan peluang melalui inovasi produk dan strategi pemasaran yang inovatif. Contoh pemasaran proaktif. Yang pertama itu penelitian pasar, di mana kita bisa mengidentifikasi peluang baru, tren, dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar yang berpotensi dan mengarahkan upaya pemasaran pada segmen tersebut. Ada beberapa contoh proaktif marketing. Yang pertama, yaitu kampanye pemasaran, di mana contoh ini melibatkan penggunaan berbagai saluran pemasaran seperti iklan, promosi,
dan kegiatan pemesanan online untuk menarik perhatian dan mempengaruhi pelanggan. Sedangkan yang kedua, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan melalui komunikasi, teratur, pengiriman nilai tambahan, dan kegiatan pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu inovasi produk. Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Keuntungan proaktif marketing itu sendiri yang pertama yaitu mengambil inisiatif, di mana perusahaan mengambil inisiatif untuk mencari dan mempengaruhi pasar. Nah, ini memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan proses pemasaran dan tidak hanya bergantung pada permintaan pasif dari pelanggan. Sedangkan yang kedua, mendapatkan keunggulan kompetitif, di mana dalam persaingan yang sengit, pemasaran proaktif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan mencari peluang baru, mengidentifikasi tren pasar, dan mengembangkan produk atau layanan inovatif, perusahaan dapat membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pemasaran proaktif memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, dengan memahami pelanggan dengan lebih baik, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian yang keempat, mengurangi risiko. Dengan mengadopsi pendekatan proaktif, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan pasar dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum masalah muncul. Kemudian yang kelima, meningkatkan efisiensi pemasaran, di mana pemasaran proaktif melibatkan penelitian pasar yang cermat dan pemahaman yang dalam tentang pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya dan usaha pemasaran mereka dengan lebih efisien. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan kerugian implementasi proaktif marketing. Yang pertama adalah biaya yang lebih tinggi. Pada implementasinya, pemasaran proaktif sering melibatkan penelitian pasar yang mendalam, analisis data, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang inovatif. Semua ini dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi bagi perusahaan, sehingga implementasi proaktif marketing membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Yang kedua adalah ketidakpastian hasil. Dalam pemasaran proaktif, perusahaan mencoba mempengaruhi pasar dan menciptakan permintaan. Namun, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah proaktif tersebut akan berhasil. Yang ketiga adalah respon yang tidak diinginkan pelanggan. Saat melakukan pemasaran proaktif, ada kemungkinan bahwa pelanggan tidak akan merespon dengan baik atau bahkan menolak upaya pemasaran perusahaan. Pelanggan dapat merasa terganggu atau terintimidasi oleh pendekatan yang terlalu agresif atau kurang relevan. Yang keempat adalah terkait dengan kerugian implementasi proaktif marketing, kecepatan perubahan pasar. Di sini lingkungan bisnis dan pasar terus berubah dan dengan cepat. Strategi pemasaran yang proaktif harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang kelima adalah penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Terkadang pada implementasi proaktif marketing, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang berlebihan dalam upaya pemasaran yang proaktif, seperti melakukan penelitian pasar yang berlebihan atau mengembangkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga terkadang penggunaan sumber daya yang berlebihan terkadang tidak efisien. Pada kesimpulannya, pemasaran proaktif adalah pendekatan yang strategis yang melibatkan inisiatif aktif dari perusahaan untuk mencari, mempengaruhi, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam pemasaran proaktif, perusahaan tidak hanya menunggu permintaan pelanggan, tetapi mengambil langkah-langkah proaktif untuk menciptakan permintaan, mempengaruhi persepsi pelanggan, dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Demikianlah hasil presentasi kami kelompok 2 terkait dengan proaktif marketing.
Adapun referensi yang kami gunakan pada materi ini dapat dilihat pada layar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.